Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sikap dan Gerak Dasar Pencaksilat. Sebelum saya memulai untuk memaparkan diskusi kami, saya akan perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator atas nama Siswandi. Yang kedua, Nurmawada Hatkas. Yang ketiga, Sulpayanti sebagai pemateri. Kami persilakan kepada Nurmawada untuk memaparkan materi. Kepadanya kami persilakan. Ya, baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada moderator. Langsung saja, sebelum saya melangkah kepada manfaat gerak dasar itu, sebelum kita harus tahu apa sih sebenarnya sikap dan gerak dasar pencaksilat. Jadi, dalam pencaksilat, kita kenal keterampilan dasar pembentukan sikap, gerak, serangan, dan belaan. Pembentukan sikap merupakan dasar dari pembentukan gerak yang meliputi sikap jasmani dan sikap rohani. Sikap jasmani adalah kesiapan fisik atau tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan teknik atau taktik. Sedangkan sikap rohani adalah kesiapan mental seperti konsentrasi, waspada, siaga, dan mengaktualisasikan gerak. Selanjutnya, apakah itu gerak dasar pencaksilat? Jadi, gerak dasar pencaksilat adalah gerak yang mendasari pesilat setelah menguasai sikap dasar untuk melakukan gerak dinamis, yaitu arah 8 penjuru mata angin, langkah, dan pola langkah. Gerak dasar merupakan modal pesilat untuk melakukan penyerangan atau pembelaan. Baiklah, kita masuk kepada manfaat sikap dalam pencaksilat. Jadi, dalam pembentukan sikap dasar dalam pencaksilat ada 3, yaitu sikap berdiri, sikap jongkok, dan juga sikap duduk. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, sikap berdiri. Jadi sikap berdiri itu ada 3, yang dimana pertama sikap berdiri tegak, yang kedua sikap berdiri kangkang, dan yang ketiga sikap berdiri kuda-kuda. Jadi sikap berdiri tegak itu yang pertama yaitu sikap berdiri tegak 1. Sikap berdiri tegak 1 yang dimana posisi kita itu berdiri tegak, kaki rapat, dan kedua tangan lurus di samping badan. Dan yang kedua, sikap tegak 2, yaitu berdiri tegak, kaki kita rapat, kemudian kedua tangan mengepal berada di samping pinggang. Dan sikap ketiga, tegak ketiga, yaitu berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan mengepal di dada. Dan sikap tegak keempat, yaitu sikap kita berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan silang di dada. Selanjutnya, sikap salam atau menghormat. Jadi posisi kita itu berdiri tegak, kaki rapat, kedua telapak tangan dikaitkan di depan dada. Dan selanjutnya sikap bersyukur atau berdoa. Jadi posisi kita itu berdiri tegak, kaki kita rapat, kemudian kedua tangan ditengadahkan ke atas, kemudian telapak tangan dirapatkan menyerupai gerakan menghormat. Dan yang terakhir yaitu sikap istirahat. Jadi sikap istirahat itu berdiri dari sikap tegak, kaki dibuka selebar bahu dengan kedua tangan berdekap di depan perut. Jadi itulah yang termasuk dari sikap berdiri tegak. Selanjutnya yaitu sikap berdiri kangkang. Jadi sikap berdiri kangkang itu sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Dan yang ketiga sikap berdiri kuda-kuda. Sikap berdiri kuda-kuda itu ada 4 macam, yaitu kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, dan kuda-kuda silang. Jadi bagaimana sih sikap dari kuda-kuda depan itu?
Jadi sikap dari kuda-kuda depan yakni kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya di belakang. Selanjutnya kuda-kuda belakang. Jadi sikap kita itu kuda-kuda dengan sikap salah kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang, dan berat badan sepenuhnya ditopang oleh kaki belakang. Selanjutnya kuda-kuda tengah. Bagaimana sikap kita? Yaitu kuda-kuda dengan sikap kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dan yang terakhir itu kuda-kuda silang. Jadi posisi kita yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Itulah tadi dari sikap berdiri. Selanjutnya kita melangkah yang kedua, itu sikap jongkok. Jadi sikap jongkok itu ada dua. Yang pertama sikap jongkok, yang kedua sikap cengkeng. Ya, sikap jongkok dan cengkeng di sini bukan jongkok biasa, tapi mencangkung pantat, duduk pada ujung kedua tumit, pinggang, punggung dan leher dan kepala tegak lurus, pandangan mata ke depan. Keseimbangan tetap dijaga dengan baik. Jadi sikap jongkok dengan cengkeng ini juga biasa dipakai dalam permainan bawah. Next, kita melangkah yang ketiga yaitu sikap duduk. Sikap duduk itu ada 4, yang dimana yang pertama sikap duduk sila, duduk simpuh, duduk sempok atau depok, dan yang terakhir duduk terap sila. Pasti teman-temanku sekalian sudah tahu yang dimana itu duduk sila. Jadi saya melangkah kepada yang kedua yaitu duduk simpuh. Jadi duduk simpuh itu posisi kita duduk dengan kedua lutut bertumpu di lantai, sedang kedua tangan bersatu diletakkan di atas lutut, pandangan rileks ke depan. Sedangkan sikap duduk sempok atau depok yaitu kedua kaki dilipat silang, sedang kedua tangan bersatu di depan dada, pandangan rileks ke depan. Jadi tetap pandangan rileks ke depan. Dan selanjutnya itu sikap terap sila. Jadi sikap terap sila itu cara duduknya dengan salah satu kaki dilipat ke dalam dan kaki lainnya dilipat keluar. Tangan kiri bertumpu di lantai, sedangkan tangan kanan siap di depan dada, pandangan sedikit menyamping. Jadi pandangannya itu sedikit menyamping. Sedangkan untuk sikap simpuh dan sikap sempok atau depok, dia pandangannya rileks ke depan. Ya, sekian dari saya. Jadi dari pembahasan tadi bahwasanya kita dapat menyimpulkan manfaat sikap pencaksilat yaitu untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai kaki sebelum melakukan gerakan dinamis sehingga akan menjadi kokoh. Selain itu juga dapat meningkatkan jumlah massa otot di dalam tubuh. Semakin tinggi massa otot, semakin lancar juga metabolisme tubuh kita. Hal itu juga akan membakar lebih banyak kalori tubuh setiap harinya sehingga kita dapat mencegah obesitas. Jadi jika kita selalu melakukan gerak dasar pencaksilat, maka kita akan lebih terhindar dari obesitas. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kami persilakan kepada Supayanti untuk melanjutkan materi. Padanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai kegunaan gerak dasar pencaksilat. Kegunaan gerak dasar pencaksilat yaitu yang pertama arah dan yang kedua pola langkah. Berbicara tentang arah, yang dimaksud dengan arah adalah sasaran dalam melakukan suatu gerakan, baik itu pada waktu melakukan pembelaan maupun melakukan serangan. Arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Yang pertama, belakang,
yang kedua serong kiri belakang, yang ketiga samping kiri, yang keempat serong kiri depan, yang kelima depan, yang keenam serong kanan depan, yang ketujuh samping kanan, dan yang terakhir serong. Adapun yang dinamakan dengan pola langkah. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Adapun jenis-jenis pola langkah. Yang pertama, langkah lurus ke depan atau ke belakang dalam posisi menyerang atau bertahan dipraktekkan dengan kelima macam kuda-kuda. Yang kedua, langkah zigzag dilakukan dengan zigzag bisa dipraktekkan dengan kelima macam kuda-kuda. Yang ketiga, langkah segitiga membentuk segitiga menggunakan kelima macam kuda-kuda. Yang keempat, langkah segi empat membentuk segi empat menggunakan kelima macam kuda-kuda. Yang kelima, langkah membentuk U atau huruf U menggunakan kelima macam kuda-kuda. Dan yang terakhir, ada langkah membentuk huruf S menggunakan kelima macam kuda-kuda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegunaan gerak dasar pencaksilat yaitu yang pertama untuk menangkis lawan, yang kedua untuk melawan musuh, yang ketiga untuk mengecoh dan mengelabui lawan atau musuh, yang keempat melindungi tubuh, dan yang terakhir untuk memperkokoh tubuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan itu datangnya dari kami, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, walawal muwafiq ila waqtorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.